Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 mulai sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub dalam pelariannya. Ketika sebelumnya yang terjadi adalah dia menipu kakaknya Esau. Bersama dengan ibunya dia menipu Esau untuk mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Dan kemudian setelah mereka menipu Esau dan menipu Ishak juga, lalu kemudian akhirnya Yakub mendapatkan berkat kesulungan. Ketika Esau tahu akan hal itu, Esau kemudian marah, dan kemudian dia berkata bahwa dia hendak membunuh adiknya itu. Ketika didengar oleh ibunya kemudian berkata kepada Yakub supaya Yakub pergi melarikan diri, supaya jangan sampai Yakub menjadi korban. Dan kemudian berlarilah Yakub melarikan diri ke tempat atau ke rumah pamannya, dan dia masih dalam perjalanan. Perjalanan itu belum jelas kemana saudara, dan belum tahu juga apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yang saya rindu kita renungkan dari sini saudara, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya kita tetap mengharapkan mujizat Tuhan, berharap campur tangan Tuhan. Saya percaya bahwa kepada setiap kita Allah telah mempersiapkan yang terbaik, dan Allah memberi jaminan kepada setiap anak-anaknya apapun keadaan dan situasi kehidupan mereka,
termasuk saya dan saudara hari ini, Allah memberi jaminan kepada kita. Kalau kita melihat dalam konteks ini, maka keadaan Yakub begitu menyedihkan, saudara, tidak jelas sama sekali. Sedang ada dalam situasi dan kondisi yang begitu membingungkan. Kenapa, saudara? Yang pertama, dia diancam oleh abangnya Esau. Lalu yang kedua, dia harus lari dari rumah ayah dan ibunya, padahal ayahnya sudah tua dan tidak lama lagi ayahnya akan meninggal. Itu artinya dia tidak akan bisa melihat ayahnya lagi. Bahkan ibunya pun tidak bisa dia lihat di masa tuanya. Dan kemudian dia pergi melarikan diri ke rumah pamannya yang di sana belum jelas apa yang akan terjadi. Dan kemudian dia sedang terlunta-lunta di jalan. Bayangkan, saudara, kondisi yang dihadapi oleh Yakub pada waktu itu sama sekali tidak jelas. Berada dalam ancaman, berada dalam situasi yang tidak jelas, berada dalam situasi yang menyedihkan karena ibu dan bapaknya sudah tua tetapi dia tidak bisa melihat mereka. Tetapi dalam kondisi yang demikian, maka pada satu kali dia sampai di Betel, dia beristirahat di sana, maka Allah menyatakan diri kepada dia dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya itu Allah memberi jaminan kepada Yakub. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Jaminan apa yang Tuhan beri kepada Yakub? Artinya apa, saudara? Kalau Yakub yang dalam situasi yang sama sekali tidak jelas, dalam situasi yang sangat menyedihkan, dalam situasi yang sangat membingungkan, namun demikian Allah memberi jaminan kepada mereka. Maka saat ini, saudara, percayalah bahwa jaminan Tuhan juga ada atas hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Tuhan menjamin hidupmu. Itu sebabnya berserahlah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya berdoalah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari saya menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara melalui video-video di dalam channel ini, saudara. Maka dengan demikian kita mengharapkan jaminan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa jaminan Tuhan bagi umatnya? Kita melihat, saudara, di ayat yang ke-13. Tuhan berkata kepada Yakub dalam situasi yang sangat membingungkan itu. Jaminan pertama yang Tuhan beri kepada Yakub, ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, dalam kebingungan itu, dalam kehidupannya yang sedang terlunta-lunta, saudara tahu Allah ada hadir bersama dengan dia. Firman Allah ini berkata bahwa Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan dekat dengan Yakub. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir, Allah dekat kepada saudara dalam segala situasi yang sedang saudara alami. Dan dia hadir, dia dekat dengan kita memberi jaminan. Jaminan apa yang diberikan? Yang pertama, tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu. Jaminan yang pertama yang Tuhan beri kepada Yakub adalah jaminan berkat. Di mana tanah tempat dia sedang berbaring, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan itu kepadamu. Tuhan memberi jaminan berkat kepada Yakub dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang membingungkan. Namun Allah hadir, Allah dekat dengan dia, dan kemudian Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia dekat kepada saudara dan dia memberi jaminan berkat atas kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, berserahlah kepada Tuhan. Itu sebabnya jadikan channel ini, saudara, menjadi sahabat doa saudara, supaya kita terus berdoa. Saya menopang saudara dalam doa, apapun situasi, apapun kondisi kehidupan saudara. Karena dengar, Allah kita adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia menjamin bahwa dia pasti akan memberkati kita. Apa yang menjadi kondisi saudara saat ini? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Tuhan menjamin bahwa dia akan memberkati saudara. Itu jaminan pertama, saudara. Kemudian jaminan kedua, ayat yang ke-14, Tuhan berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua, saudara, adalah jaminan keturunan.
bahwa pada waktu itu Yakub sebenarnya belum jelas hidupnya ke depan. Tetapi Tuhan sudah memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi dia, dan Tuhan akan memberkati keturunannya. Bahkan lebih lagi, keturunannya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan saudara betapa luar biasanya jaminan Tuhan bagi Yakub dalam situasi yang tidak jelas, dalam situasi yang membingungkan. Allah hadir di sana dan memberi jaminan keturunan bagi Yakub, bahwa keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah alangkah indahnya saudara, jika kita diberkati oleh Tuhan, dan kemudian anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak cucu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Itu sebabnya hiduplah berserah selalu kepada Tuhan. Hiduplah selalu andalkan Tuhan. Mari kita berdoa dan berserah terus kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang menjamin kehidupan kita, bahkan menjamin keturunan kita. Mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat. Kemudian jaminan yang terakhir saudara, di ayat 15 Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, yang ketiga, jaminan yang ketiga Tuhan berkata di ayat 15 ini, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku akan membawa engkau kembali lagi, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu semuanya adalah jaminan perlindungan, jaminan keamanan saudara. Tuhan berkata, aku menjaga, melindungi, menyertai. Bukankah Allah kita adalah Allah yang luar biasa menjamin kehidupan kita? Bahwa dalam kondisi yang tidak pasti, dalam kondisi yang membingungkan, namun Tuhan memberi jaminan kepada Yakub bahwa Dia menyertai Yakub, Dia melindungi Yakub dalam kondisi yang dia alami pada waktu itu. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun situasi, apapun keadaan, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, Allah menjamin kehidupan saudara. Sekali lagi, Allah menjamin, Dia akan memberi keamanan, Dia menyertai, Dia melindungi, Dia menjagai kehidupan saudara. Dia memberi keamanan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini Allah menyatakan jaminannya kepada umat-umatnya. Apapun kondisi umatnya, sama seperti Yakub dalam situasi kebingungan, tetapi Tuhan memberi jaminan. Tuhan hadir dekat dengan dia, dan Tuhan memberi jaminan berkat. Tuhan memberi jaminan keturunan bahwa dia akan mendapat keturunan, dan keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat. Dan Tuhan memberi jaminan perlindungan. Puji Tuhan saudara, Tuhan pun menjamin kehidupan saudara apapun situasi dan kondisi yang saudara alami. Dia memberkati saudara, Dia memberkati keturunan saudara, dan Dia menjaga melindungi saudara. Puji Tuhan saudara, mari raih janji firman Tuhan ini dan berserahlah terus kepada Tuhan. Berdoalah terus kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara kembali di dalam doa melalui video ini saudara. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan berkomitmenlah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan.
Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong.
Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan,
Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini, dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga, Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga, Tuhan campur tangan. Bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini, mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur,
Dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.